Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Geografi Lingkungan dan Sumber Daya. Minggu ini merupakan minggu terakhir untuk mata kuliah Geografi Lingkungan dan Sumber Daya. Dan materi kita pada hari ini adalah terkait dengan sumber daya alam. Mungkin di sini kalian sudah tahu apa sih sumber daya alam. Nah, sekarang kita hanya mencoba untuk memperdalam apa sih keterkaitan antara sumber daya dan juga lingkungan sendiri. Sumber daya merupakan sumber persediaan baik cadangan maupun baru. Nah, ketika kita melihat di gambaran ini saja, udara, air, minyak, tanah, nutrisi, dan lain sebagainya itu merupakan contoh-contoh dari adanya sumber daya alam. Dan ternyata dalam melaksanakan setiap aktivitas kehidupan kita, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sumber daya alam. Atribut dari lingkungan yang memiliki nilai dalam jangka waktu tertentu dan dibatasi oleh keadaan sosial, politik, ekonomi, dan institusi. Nah, di sini yang perlu kalian pahami, seringkali kita menggunakan sumber daya alam itu sesuka hati kita. Padahal sumber daya alam itu memiliki nilai dalam jangka waktu tertentu. Sumber daya alam tidak semuanya dapat diperbaharui. Kita tahu sendiri, ada beberapa sumber daya alam yang memang tidak dapat diperbaharui, seperti bahan bakar fosil. Tapi kita tidak mampu meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil ini. Nah, sumber daya alam antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu pasti akan memiliki perbedaan. Apalagi di Indonesia, di mana wilayahnya itu memiliki kondisi topografis yang berbeda-beda. Saya ambilkan contoh, untuk suatu wilayah yang berada di dataran tinggi, mungkin di sana sumber daya air, udara, tanah, biodiversitinya itu masih sangat baik, masih sangat nyaman untuk digunakan oleh manusia. Tapi ketika kita melihat masyarakat yang tinggal di dataran rendah, apalagi di daerah perkotaan, kondisi udara, kondisi air, kondisi tanah, kondisi biodiversity semuanya minim. Jadi di sini kondisi sumber daya itu akan selalu dibatasi oleh keadaan sosial, politik, ekonomi, institusi, dan geografis sendiri. Karena kondisi geografis pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi, dan institusi. Nah, sumber daya biasanya akan dianggap sebagai suatu input dari suatu proses produksi jika kita melihat dari sisi ekonomi. Jadi kalau kita membahas tentang sumber daya itu tidak hanya di geografi saja, di ekonomi pun itu akan membahas tentang sumber daya. Tapi pembahasan di ekonomi itu lebih condong terhadap pengertian input dari suatu proses produksi. Karena memang sumber daya ini biasanya merupakan dasar atau awalan saat kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh, suatu industri akan menghasilkan produksinya itu jika ada air, jika ada matahari, jika ada energi angin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jenis-jenis sumber daya ini merupakan beberapa faktor dari input suatu proses produksi. Nah, di sini berdasarkan Chapman pada tahun 1969 dalam bukunya Interaction Between Man and His Resources in Commit on Resources and Man Resources and Man halaman 31-42 itu terdapat 3 pengertian terkait dengan sumber daya alam.
Jadi sumber daya alam itu bisa dilihat dari 3 sisi ini. Yang pertama, persediaan total adalah jumlah semua unsur yang ada di lingkungan yang merupakan bagian dari sumber daya. Jadi kalau kita membahas tentang pengertian sumber daya itu adalah semua unsur. Apa saja unsur yang ada di lingkungan itu merupakan bagian dari sumber daya yang mampu digunakan untuk persediaan masyarakat atau manusia dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari. Yang kedua, jika kita melihat sumber daya dari sisi sumber dayanya, merupakan bagian dari total persediaan yang dapat diperoleh manusia. Jadi berdasarkan pandangan sisi ini, sumber daya itu merupakan persediaan yang dapat diperoleh. Persediaan yang tidak dapat diperoleh atau tidak dapat digunakan oleh manusia itu tidak bisa disebut sebagai sumber daya. Yang ketiga adalah dari sisi cadangan. Jadi sumber daya merupakan bagian dari sumber daya yang diketahui dengan pasti dapat diperoleh. Nah, kalau di sini perbedaannya dengan sisi atau pandangan sumber daya adalah pada pandangan sumber daya kita sudah tahu nih bagian-bagian persediaan yang memang dapat diperoleh. Nah, kalau bagian cadangan itu biasanya merupakan sumber daya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita peroleh, tapi tidak akan kita gunakan langsung sekaligus. Jadi kita sudah tahu secara pasti bahwa ada sumber daya, tapi kita tidak memanfaatkan semua sumber daya yang kita ketahui itu. Sehingga di sini disebut pandangan cadangan. Nah, di sini sumber daya sendiri itu jenisnya ada bermacam-macam, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, karena kita adalah mata kuliahnya geografi lingkungan, maka di sini saya akan membahas tentang sumber daya alam atau natural resources. Sumber daya alam merupakan keadaan lingkungan alam yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi bagaimana kondisi lingkungan alam itu mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu disebut sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi dan memperbaiki kesejahteraannya. Jadi, tadi sumber daya alam itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, khususnya untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini terbentuk karena adanya kekuatan ilmiah, bukan buatan dari manusia. Ketika sumber daya alam ini mengalami kerusakan, maka manusia akan sulit untuk membuat sumber daya alam ini. Membuat secara persis sumber daya alam ini itu akan susah karena kekuatannya bersifat ilmiah. Unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya dan memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini karakteristik ekologi sumber daya alam itu bisa pulih. Tadi kan saya sempat bilang itu, sumber daya alam itu kondisinya suatu saat bisa mengalami kerusakan. Nah, setelah mengalami kerusakan itu, sumber daya alam sebenarnya dapat pulih jika memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, interdependensi, yaitu seluruh unsur ekosistem saling berkaitan membentuk the web of life. Jadi maksudnya adalah sumber daya alam tadi kan contohnya banyak. Ada tanah, minyak, air, udara. Nah, agar sumber daya alam ini itu lebih cepat pulih, maka diperlukan hubungan keterkaitan antara satu jenis
sumber daya alam dengan jenis-jenis sumber daya alam yang lainnya, sehingga membentuk suatu ekosistem yang saling terkait. Yang kedua, siklus dari proses ekologi, yaitu interaksi antara unsur-unsur ekosistem yang melibatkan pertukaran energi dalam siklus yang berkesinambungan. Jadi sumber daya alam ini dapat pulih ketika si pemakai atau manusia itu memperhatikan proses-proses pertukaran energi dalam siklus yang berkesinambungan. Ketika manusia sebagai pemakai sumber daya alam tidak memperhatikan proses pertukaran energi ini, maka akan sulit terwujud siklus proses ekologi yang berkesinambungan. Sehingga dari manusianya harus paham, oh ternyata sekarang aku harus meminimalisir penggunaan alat transportasi pribadi karena kondisi lingkungan semakin buruk, polusi udara semakin buruk. Kita tahu itu. Maka dari itu, besoknya ketika kita masuk kuliah atau mungkin pergi ke suatu tempat, kita tidak lagi menggunakan transportasi pribadi. Mungkin kita menggunakan transportasi umum. Jadi di sini terdapat pertukaran energi. Nah, adanya pertukaran energi ini itu mampu mendukung siklus ekologi yang berkesinambungan. Yang ketiga, fleksibilitas. Struktur jaringan suatu ekosistem tidak kaku tetapi berfluktuatif sehingga saat terjadi perubahan lingkungan, maka seluruh aspek akan mengembalikan situasi menjadi seimbang. Nah, di sini kondisi lingkungan itu harus bersifat fleksibel. Kondisi ekosistem harus tidak kaku, tapi bisa berfluktuatif. Maksudnya bagaimana? Seringkali di sini kondisi lingkungan di suatu lahan pertanian itu mengalami kegagalan. Jadi pada tahun 2020 lahan pertaniannya itu mengalami kegagalan. Nah, kegagalan produksi pertanian ini itu harus segera ditanggapi oleh para petani agar nantinya kondisi sumber daya alam baik itu tanah, air, udara yang ada di sekitar lahan pertanian itu tidak mengalami kerusakan. Jadi di sini petani harus benar-benar mengelola lahan dengan baik agar sumber daya alam dan ekosistem yang ada di lahan pertanian tersebut itu bersifat fleksibel. Lalu yang keempat, keanekaragaman. Semakin beragam unsur ekosistem akan semakin dinamis sistemnya, semakin fleksibel dan semakin besar kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, keanekaragaman ini itu contohnya adalah di suatu hutan primer atau hutan cagar alam. Di situ banyak sekali ekosistem tumbuhan yang berbeda-beda. Nah, adanya perbedaan ini pada akhirnya akan meminimalisir kerusakan ekosistem di hutan cagar alam tersebut. Tapi semakin sedikit jenis-jenis ekosistem yang ada, itu akan semakin mempermudah kerusakan. Sekarang coba kalian bandingkan daerah hutan cagar alam dengan daerah lahan pertanian saja. Dua daerah ini mana yang lebih cepat mengalami kerusakan? Pasti adalah lahan pertanian. Kenapa? Karena lahan pertanian sangat sedikit unsur-unsur ekosistemnya. Berbeda dengan hutan cagar alam, di mana di situ unsur-unsur ekosistemnya sangat bervariasi, sangat beraneka ragam. Lalu yang terakhir, karakteristik terkait dengan koevolusi, yaitu organisme dan lingkungannya berkembang bersama secara evolusi melalui proses adaptasi. Nah, untuk karakteristik koevolusi ini sendiri itu sebenarnya
lumayan sulit untuk terjadi atau dilakukan oleh ekosistem karena proses adaptasi itu merupakan proses yang sangat panjang, di mana proses yang panjang ini pasti seringkali akan mengalami beberapa hambatan, sehingga karakteristik koevolusi ini tidak akan dapat tercapai dalam jangka waktu yang singkat atau pendek. Nah, di sini kita melihat sumber daya alam itu kita bisa bedakan menjadi primer, sekunder, dan produktif. Sumber daya alam primer, saya ambil contoh yaitu hutan cagar alam. Jadi artinya sumber daya alam primer itu merupakan sumber daya alam yang benar-benar digunakan untuk usaha konservasi atau pencegahan kerusakan lingkungan. Tapi sumber daya alam sekunder, di sini contohnya adalah hutan-hutan yang ada di sekitar tempat tinggalnya kalian. Itu biasanya merupakan hutan sekunder. Jadi tidak lagi merupakan kawasan cagar alam, tapi juga tidak digunakan sebagai hutan produksi yang diambil kayunya terus-menerus. Itu adalah contoh sumber daya alam yang sekunder. Lalu yang terakhir adalah sumber daya alam produktif. Sumber daya alam produktif ini maksudnya adalah suatu ekosistem yang benar-benar digunakan sebagai usaha produktif, seperti diambil kayunya, diambil akarnya, dahannya, daunnya, buahnya, dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber daya alam produktif. Nah, sumber daya alam produktif ini karena intensitas penggunaannya sangat tinggi, maka akan lebih cepat mengalami kondisi marginal. Kondisi marginal itu merupakan kondisi di mana suatu sumber daya alam itu berada pada titik yang sudah lumayan rendah sehingga sulit untuk memproduksi hasil sumber daya alam yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari kondisi marginal ini pada akhirnya sumber daya alam tersebut akan berada pada kondisi tandus. Nah, ketika sumber daya alam produktif ini mengalami ketandusan, sumber daya alam itu ekosistem yang ada di situ itu bisa dikelola lagi sehingga bisa diperbaharui dirinya, tapi nantinya sumber daya alam itu tidak mampu digunakan sebagai sumber produksi lagi, tapi hanya akan digunakan sebagai sumber daya alam sekunder. Jadi bedakan di sini ketika sumber daya alam produktif sudah mengalami masa tandus, tidak bisa digunakan sama sekali, maka sumber daya alam itu bisa dikelola agar lebih fleksibel dengan cara memperbaharui dirinya melalui proses-proses adaptasi tadi atau koevolusi. Nah, proses-proses koevolusi ini tidak akan membuat sumber daya alam yang baru saja memperbaharui diri ini akan menjadi sumber daya produktif, tapi sumber daya alamnya akan menjadi sumber daya sekunder. Nah, setelah beberapa lama, barulah nanti sumber daya alam sekunder ini bisa digunakan untuk sumber daya alam produktif lagi. Nah, di sini gambarannya, ini merupakan contoh hutan primer, jadi benar-benar hutan cagar alam seperti itu. Lalu di sini hutan sekunder, jadi masih ada hutan-hutannya, tapi beberapa wilayahnya sudah digunakan untuk mungkin area perkebunan, area pertanian, atau yang lainnya. Jadi di sini sudah ada aktivitas manusianya sedikit. Nah, hutan primer ini suatu saat itu bisa berada dalam kondisi marginal, di mana kondisi marginalnya adalah seperti ini.
Ini adalah kondisi di mana pengelolaan dari hutan primer itu salah, sehingga kondisinya seperti ini. Nah, tanah kosong ini tidak akan bisa kembali menjadi hutan primer, tapi akan menjadi hutan sekunder. Lalu, di sini tanah kosong itu juga bisa digunakan sebagai agro pertanian. Atau mungkin tanah kosong ini malah menjadi tanah marginal. Jadi di sini yang perlu saya tekankan adalah ketika suatu sumber daya alam itu sudah mengalami kerusakan, mereka mampu memperbaharui diri dan mampu beradaptasi dan perubahan, mereka tidak akan bisa langsung kembali ke kondisi awal, tapi mereka akan berubah menjadi sumber daya alam sekunder. Lalu di sini apa sih pengelolaan sumber daya alam? Merupakan usaha manusia dalam mengubah ekosistem sumber daya alam agar manusia memperoleh manfaat maksimal dengan mengusahakan kontinuitas produksinya. Jadi karena di sini sudah ada kebijakan, ada protokol Kyoto dan lain sebagainya yang terkait dengan kondisi lingkungan hidup, maka di sini manusia mulai sadar bagaimana mengubah ekosistem sumber daya alam agar manusia itu mampu memperoleh manfaat maksimal, tapi juga bisa bertahan atau berkesinambungan sampai tahun-tahun mendatang. Nah, pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu proses mengalokasikan sumber daya alam dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia akan mengubah dan mengatur penggunaan sumber daya alam dan membinanya karena manusia di sini itu berperan sebagai produsen, konsumen, dan pembina. Ada manusia yang bekerja di sektor kehutanan atau sektor industri sehingga mereka berperan sebagai produsen. Kita di sini sebagai penikmat saja akan berperan sebagai konsumen dan Kementerian Lingkungan Hidup itu bisa berperan sebagai pembina. Jadi di sini manusia itu meskipun kita selalu menggunakan sumber daya itu akan memiliki peran yang berbeda-beda. Dalam mengalokasikan sumber daya alam, harus diusahakan perimbangan antara populasi manusia dengan sumber daya alam yang ada, dengan mengusahakan pula pencegahan kerusakan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup. Karena kita tahu sendiri, semakin banyak jumlah manusia yang ada di suatu wilayah, itu pasti akan mempengaruhi kondisi sumber daya alam di wilayah tersebut. Kita ibaratkan sekarang pada tahun 2020 di Indonesia itu ada sekitar 270-an jiwa. 270-an jiwa ini pasti suatu saat akan memerlukan tempat tinggal semua. Di mana tempat tinggal ini akan didapatkan ketika si pembuat atau manusia itu melakukan alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan ini secara otomatis kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup akan semakin sedikit dan lebih mudah mengalami kerusakan. Hanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang benar-benar dapat dikelola. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui hanya mengalami eksploitasi tanpa dapat dibina kembali. Dari sini mungkin kalian bisa melihat tentang bahan bakar fosil saja. Bahan bakar fosil merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita tahu sendiri bahwa bahan bakar fosil itu tidak langsung terjadi dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun, tapi memerlukan waktu ribuan tahun. Tapi yang terjadi saat ini, eksploitasi terhadap bahan bakar fosil itu sangat tinggi. Semua orang hampir memiliki kendaraan pribadi masing-masing. Bayangkan di Indonesia ada 270 jutaan lebih penduduk. Semuanya memiliki sepeda motor atau mobil saja.
Apa yang akan terjadi dengan bahan bakar fosil? Pasti akan semakin berkurang, akan semakin tereksploitasi. Oleh karena itu di sini pengelolaan sumber daya alam secara sektoral itu harus dilakukan berdasarkan pada pendekatan ekosistem sehingga konsepsi pengelolaannya berjalan menyeluruh dan terpadu untuk menjamin tidak terjadinya konflik. Nah, sekarang ini karena memang ada perubahan undang-undang ya, undang-undang terkait lingkungan dan juga undang-undang terkait minerba. Nah, dalam undang-undang tersebut, mungkin ketika kita menelisik lebih jauh, ada beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi di undang-undang tersebut. Karena beberapa ahli lingkungan sendiri menyatakan bahwa undang-undang tersebut itu masih minim pendekatan ekosistemnya. Nah, ditakutkan nantinya adanya undang-undang tersebut itu mampu menjadi konflik di masa depan. Karena sekarang ini pembangunan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia itu mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan salah satu dimensi yang harus ada, yang harus diperhatikan adalah dimensi lingkungan. Jadi ketika dimensi lingkungan mengalami kerusakan, secara otomatis tidak akan terwujud suatu keberlanjutan di wilayah tersebut. Nah, di sini ada ruang lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Ada 4 ruang lingkup, ada inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun karena sumber daya alam dan lingkungan merupakan suatu sistem yang kompleks, maka di sini proses untuk inventarisasi dan proses untuk perencanaan serta organisasi pengawasan itu harus bersifat multidisiplin dan terintegrasi dengan tujuan untuk menyerasikan usaha-usaha pengelolaan sumber daya alam. Jadi kalau kita membahas tentang sumber daya alam dan lingkungan, itu merupakan permasalahan yang kompleks. Kita akan memerlukan berbagai jenis multidisiplin ilmu, tidak hanya geografi atau lingkungan saja, tapi juga diperlukan pembahasan terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tujuan pengelolaan sumber daya alam sendiri di sini digunakan untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang maksimal secara berkelanjutan. Tanpa adanya pengelolaan sumber daya alam, maka manusia itu akan selalu memanfaatkan alam tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Nah, di sini filosofis pengelolaan sumber daya alam tadi juga sempat saya singgung sedikit. Ada 2 filosofis pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, filosofis untuk kondisi renewable resources atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, filosofis terkait non-renewable resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini untuk filosofis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, maka pendayagunaannya akan memerlukan pengelolaan yang tepat dan sesuai karakteristiknya, yang dapat menjamin kelestarian sumber daya alam bagi kebutuhan generasi kini dan mendatang, serta mencegah dan mengurangi kerusakan sumber daya alam beserta lingkungannya. Jadi kalau filosofis sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu harus memperhatikan karakteristik dari sumber daya alam. Karena karakteristik dari suatu sumber daya alam itu akan berbeda-beda. Ketika kita mengetahui karakteristiknya, maka kita bisa mengelola sumber daya alam itu dengan lebih tepat dan sesuai. Sebagai contoh, di sini saya ambil contoh saja sumber daya alam tanah dan air. Sumber daya tanah dan air pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Tanah itu sifatnya padat, air sifatnya cair. Oleh karena itu, pengelolaan 2 jenis sumber daya alam ini pasti akan berbeda, tidak mungkin akan sama.
Nah, yang kedua, filosofis non-renewable resources. Sumber daya ini penggunaannya harus dilakukan sehemat dan seefektif mungkin agar pemanfaatannya dapat berjangka panjang dan eksplorasinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran. Jadi, dalam filosofis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini, kita harus ingat bahwa penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seharusnya adalah hemat dan seefektif mungkin, bukan seoptimal mungkin atau semaksimal mungkin. Jadi di sini manfaatkanlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu sehemat dan seefektif mungkin. Sehingga nanti pengelolaannya pun itu akan lebih hemat, akan lebih terarah, dan tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran. Itu materi sumber daya alam. Nah, menurut saudara, ada tidak keterkaitan antara pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup? Oke, untuk pertanyaan tadi akan kita bahas sebentar lagi ya. Kita lanjutkan dulu. Pemilihan peruntukan sumber daya alam ditentukan atas dasar yang pertama, efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian yang mungkin. Jadi sumber daya alam ini, penggunaannya itu akan diukur berdasarkan efisiensi dan efektivitas. Semakin mudah sumber daya alam itu untuk mengalami pemberbaharuan, maka sumber daya alam ini akan lebih mudah untuk lestari sehingga lebih banyak digunakan oleh manusia. Yang kedua, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain yang berada dalam suatu ekosistem. Jadi ketika kita menggunakan suatu sumber daya alam, kita tidak boleh mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain yang berada dalam satu ekosistem tersebut. Jadi ketika sumber daya alam A itu mengalami kerusakan, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap sumber daya B, C, ataupun D. Tapi ketika kita di sini mencampurkan penggunaan sumber daya alam secara bersama-sama dalam suatu ekosistem, maka kerusakan yang akan terjadi juga akan bersama-sama dan akan lebih masif. Yang ketiga, memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan di masa depan sehingga perombakan ekosistem tidak dilakukan secara langsung. Dengan adanya peruntukan sumber daya alam, kita tahu mana yang harus kita kelola terlebih dahulu, mana yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita akan memiliki pilihan-pilihan penggunaan. Oh, ternyata sumber daya alam bahan bakar fosil itu sulit untuk diperbaharui. Berarti di masa depan, aku harus meminimalisir penggunaan sumber daya bahan bakar fosil ini. Itu contohnya. Selanjutnya di sini saya membahas pertanyaan saya tadi. Jadi, apakah pengelolaan sumber daya alam itu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup? Karena materi kita sebelum-sebelum ini adalah lingkungan, terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi, apakah sumber daya alam ini merupakan bagian dari lingkungan hidup atau lingkungan hidup merupakan bagian dari sumber daya alam? Jadi di sini jika kita melihat pengelolaan sumber daya alam, sasaran dari pengelolaan sumber daya alam ini adalah ekosistem sumber daya alamnya, maka sesungguhnya pengelolaan lingkungan hidup sudah tercakup dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi kalau kita melihat nih, sasaran pengelolaan sumber daya alamnya adalah suatu ekosistem di mana
ekosistem ini itu memiliki banyak variasi, memiliki banyak karakteristik, sehingga di sini pengelolaan lingkungan hidup akan tercakup dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Tapi ketika kita melihat suatu kondisi itu terkait dengan masalah kerusakan dan pengotoran lingkungan oleh kegiatan pertambangan dan industri, maka kegiatan pengelolaannya memang khusus ditujukan pada perbaikan keadaan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam akan terpisah dari pengelolaan lingkungan hidup, di mana ruang lingkupnya adalah perlindungan dan perbaikan lingkungan. Jadi bedakan di sini ketika sasaran pengelolaannya itu bersifat umum atau besar, biasanya atau gampangnya gini aja, kalau sasaran pengelolaannya itu adalah berupa ekosistem atau unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan tersebut, maka pengelolaan lingkungan hidup sudah include atau terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Tapi ketika kita melihat suatu dampak atau output dari suatu lingkungan, secara otomatis kita pasti akan berfokus pada upaya perlindungan dan perbaikan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup akan terpisah dari pengelolaan sumber daya alam. Oke, itu saja materi kita pada minggu ini terkait dengan geografi sumber daya. Minggu ini merupakan minggu terakhir untuk mata kuliah geografi lingkungan dan sumber daya. Seperti biasa, nanti silakan saudara bersensi dengan cara foto selfie saat saudara mendengarkan penjelasan atau video saya ini. Lalu nanti di awal Juli akan ada ujian akhir. Saya harap meskipun soalnya itu bersifat aplikatif, bukan teoritis, saya harap tetap kaitkan jawaban saudara dengan materi-materi yang telah saudara dapatkan. Dan saya selalu memeriksa hasil garapan kalian, akan selalu saya cek plagiarismenya. Jadi saya harap jangan melakukan copy paste seenak kalian, tetap usahakan untuk menyusun kalimat menggunakan bahasa dan pemahaman kalian sendiri-sendiri. Boleh menggunakan atau kalian membuka Google atau sumber-sumber internet lain, tapi hanya dijadikan sebagai rujukan, bukan dijadikan sebagai jawaban. Jadi di sini saya harap nanti jawaban kalian akan tetap dikaitkan dengan materi-materi perkuliahan dari saya selama ini. Materi untuk ujian itu dimulai dari setelah UTS saja. Oke, itu materi kita pada minggu ini. Saya harap kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Saya juga mohon maaf apabila selama perkuliahan ini mungkin saya masih banyak kekurangan-kekurangan. Saya cukupkan perkuliahan mata kuliah geografi lingkungan dan sumber daya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.